Shalom Bapak dan Ibu, mari mengerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, di Minggu Pentakosta ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Beginilah sabda Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak dan Ibu. Shalom. Tema renungan kita hari ini adalah Roh penghibur dan kebenaran. Bapak dan Ibu, hari ini Minggu Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50, yaitu hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita tahu bahwa peristiwa Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada para murid ketika mereka masih dirundung kesedihan saat Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka. Kita ketahui bersama, sebelumnya para murid pernah mengharapkan Yesus akan mendirikan kerajaan lahiriah dan menyangka bahwa mereka akan turut bersinar dan memerintah bersamanya. Namun semua harapan ini pupus sudah. Sekarang mereka mengalami kekecewaan. Yesus ternyata meninggalkan mereka. Bahkan Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka akan menghadapi masa-masa sukar setelah Ia pergi. Kehidupan para murid tidak akan selalu mudah, tidak akan selalu tenang seperti yang mereka harapkan. Sama seperti dunia membenci Kristus, demikian juga murid-murid Kristus akan dibenci dan diburu oleh dunia. Bapak dan Ibu, bayangkan bagaimana perasaan murid-murid Yesus. Maka hal yang wajarlah bila para murid menjadi sangat bingung dan sedih. Tetapi itu semua adalah akibat dari sebuah kesalahan, akibat dari harapan yang salah. Maka hari ini kita juga sekaligus diingatkan supaya kita jangan ikut Yesus dengan harapan yang salah. Jangan ikut dengan kerinduan yang salah. Siapa yang mau mengikut Yesus
ia harus siap menderita, ia harus rela menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Namun Bapak dan Ibu, lihatlah Yesus berupaya menguatkan murid-muridnya. Ia berkata bahwa pada akhirnya semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Roh Kudus diutus kepada mereka. Roh Kudus akan menyertai para murid di dalam segala keadaan, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman, walaupun permusuhan dan kebencian dunia ini akan diarahkan kepada mereka. Yesus mengatakan banyak hal supaya para murid mengerti apa yang akan terjadi kepada mereka. Jika mereka sudah mengerti apa yang akan terjadi kepada mereka, maka mereka pasti akan tetap tenang. Mereka tidak akan dikejutkan lagi oleh tantangan-tantangan itu. Dengan demikian mereka akan tetap setia melayani, ambil bagian di dalam pelayanan yang telah dimulai dan dikerjakan oleh Yesus. Mereka rela berkorban dan taat menjalankan kehendak Tuhan, serta siap sedia menderita dan memikul salib mengiring Yesus. Nah, Bapak dan Ibu, dalam dunia yang sementara ini kita juga pasti menghadapi banyak hal. Ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Apalagi dalam hal mengiring Yesus. Mengiring Yesus bukanlah perkara yang mudah. Kita akan seperti para murid. Banyak persoalan, banyak perkara, bahkan penderitaan yang pasti kita alami. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kita harus aminkan ini Bapak dan Ibu. Hari ini kita diingatkan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Apakah Roh Kudus itu? Itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Dalam bahasa Ibrani disebut ruah, dalam bahasa Yunani disebut pneuma, artinya angin atau nafas atau jiwa, yaitu sang pemberi kehidupan yang tak terlihat. Sedangkan kata kudus artinya suci atau tidak bercacat. Jadi bisa kita definisikan, kita simpulkan bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang tak bercacat. Nah, luar biasa kan Bapak dan Ibu? Nah, sekarang kita melihat peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di dalam nats yang kita baca hari ini ada setidak-tidaknya 3 peranan daripada Roh Kudus itu. Pertama, menghibur. Kata menghibur dalam bahasa Yunani parakletos, artinya menolong atau membela, memberikan ketenangan dan kesejukan atau kelegaan. Roh Kudus menolong atau memberi penghiburan kepada para muridnya dulu, kepada para hamba Tuhan hari ini, dan kepada semua orang percaya manakala mereka menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam hidup. Bapak dan Ibu, kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang menghibur ini. Misalnya ketika kita sakit, Roh Kudus ini menguatkan kita sehingga kita bisa bertahan di dalam penderitaan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Roh Kudus yang menghibur ini kita butuhkan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Roh Kudus yang menghibur ini kita butuhkan ketika kita dihina dan disepelekan, sehingga kita tetap sabar dan tidak mudah membalas kejahatan kepada orang lain. Roh Kudus yang menghibur ini sangat kita butuhkan ketika kita menghadapi banyak masalah dan pergumulan. Roh Kudus yang menghibur ini tidak berada pada tawaran-tawaran remeh yang bersifat duniawi ini Bapak dan Ibu. Maka jangan berharap ketika Anda mengalami masalah pergumulan, lalu Anda ke bar, Anda ke kafe, Anda ke warung tuak atau hiburan malam,
dan berharap di sana kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan solusi. Bapak dan Ibu, jangan pernah ke alamat yang salah ketika hati gundah, ketika pikiran kita menemui jalan buntu. Anda tidak akan menemukan jalan keluar dan kedamaian di sana. Pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan Sang Pemilik Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Jadi itu yang pertama Bapak dan Ibu, menghibur dan menguatkan kita. Yang kedua, peranan daripada Roh Kudus ini adalah menginsafkan dunia akan dosa. Kata menginsafkan adalah menyadarkan akan kesalahan dan kekeliruan serta mengusahakan perbaikan diri. Jadi Roh Kudus akan datang menegur kesalahan, menegur dosa yang dilakukan. Kekuatan ini yang memperlengkapi para murid dalam berkata-kata dengan penuh kuasa untuk mengubah hati yang jahat dan keras menjadi lembut. Kekuatan ini yang menyertai para murid untuk berbicara dengan penuh keberanian, menegur dosa dan segala kejahatan kapan saja dan kepada siapapun. Seperti Israel perlu nabi yang mengingatkan mereka kalau mereka telah serong, seperti raja memerlukan nabi yang akan menyatakan teguran Tuhan di saat mereka tidak setia, seperti Israel perlu Elia, perlu Yesaya dan nabi-nabi yang lain, seperti Daud perlu Samuel, Nathan dan nabi-nabi lain. Demikian juga orang-orang Kristen saat ini memerlukan Roh Kudus yang menginsafi. Roh Kudus yang menginsafi sangat dibutuhkan oleh orang tua di rumah saat mereka berbicara dengan anak-anak mereka yang nakal dan keras kepala. Roh Kudus yang menginsafi sangat dibutuhkan oleh seorang istri ketika berbicara dengan suami mereka yang malas, tidak peduli dengan keluarga, hobi selingkuh dan berfoya-foya. Roh Kudus yang menginsafi sangat dibutuhkan oleh seorang suami ketika berbicara dengan istri mereka yang suka cerewet, hobi menceritakan orang lain dan tidak mengurus anak-anak. Tanpa Roh Kudus yang menginsafi ini Bapak dan Ibu, kita akan kesulitan. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan sekalipun itu baik, tidak akan mudah berterima. Nah, siapa yang menyadari akan hal ini Bapak dan Ibu harus mulai memelihara hati yang murni dan mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Roh Kudus. Teguran yang keluar dari hati yang penuh kebencian, kepentingan pribadi, kepicikan hati, iri hati, sifat egois dan kesombongan tidak mungkin berasal dari Roh Kudus dan tidak mungkin berfaedah. Tetapi siapa yang menegur dengan tulus, kasih, belas kasihan, dengan kesetiaan kepada Tuhan, menegur orang berdosa, menantang mereka untuk bertobat dan menyerukan kebobrokan yang mereka lakukan, maka dia sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk mewakili Kristus menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, terakhir, peranan Roh Kudus ini yaitu menyatakan atau menyaksikan kebenaran. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus telah pergi meninggalkan para muridnya. Namun kebenaran telah diajarkan kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran itu kepada manusia sehingga manusia paham bagaimana cara menghadapi atau melakukan sesuatu sesuai dengan ukuran dan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, setiap orang melakukan kebenaran hanya menurut ukuran mereka sendiri. Ya, dan ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Jika yang kita lakukan adalah kebenaran menurut pikiran kita, kebenaran menurut ukuran kita. Sementara kata kebenaran dalam bahasa Yunani disebut dikaiosune, artinya perbuatan benar, keadilan, dan ketentuan Allah. Nah, jadi semua yang kita lakukan
tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan perbuatan benar menurut ketentuan Allah, maka itu adalah dosa dan ketidakbenaran. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu, kebenaran adalah semua yang menjadi ketentuan Allah. Nah Bapak dan Ibu, perbuatan benar, keadilan dan ketentuan Allah tentu kita melihat hanya dipraktekkan oleh Tuhan Yesus saja secara utuh, secara sempurna. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus disebut sebagai kebenaran. Maka Yesus adalah teladan sempurna dan inti pemberitaan. Tak ada kebenaran yang lain yang kita beritakan, tak ada kebenaran yang lain yang kita praktekkan selain daripada perintah-perintah yang berasal darinya. Kita mesti menjalani hidup seperti cara Kristus. Menjalani hidup seperti cara Kristus, Bapak dan Ibu, memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa, karena Roh Kudus akan menyatakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Dia untuk menjalani hari-hari hidup kita. Roh Kudus memberikan kepada kita niat dan kemampuan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberi sukacita dan damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.